Pada suatu hari di pelajaran PKN. Selamat tepuh ya anak-anak. Tepuh Ibu. Oke anak-anak, materi kita pada hari ini adalah tentang Pancasila. Nah, silakan kalian kerjakan tugas ini dengan teman sebangku kalian. Baik, Bu. Intan dan Aulika pun mengerjakan tugas bersama, tetapi mereka mengalami kesulitan di sebuah soal. Soal ini susah banget sih. Yang mana Tan? Coba lihat. Ini mulai nomor 5 awal pembentukan Pancasila. Nah, yang itu saya juga bingung Tan. Oh ya udah, tanya guru dulu ya. Bu, soal ini bagaimana awal pembentukan Pancasila? Oh yang ini. Jadi pada zaman dahulu Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bung. Cerita dimulai di awal pembentukan BPUPKI dan sidang pertama BPUPKI yang dimulai pada 29 Mei 1945, serta usulan pertama yang diusulkan oleh Mohyamin tentang perumusan dasar negara. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya telah membuat rangkuman yang menurut saya dasar negara dirumuskan dalam berupa 5 poin yang saya sebut asas dan NKRI yang meliputi 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan kelima, pri kesejahteraan rakyat. Namun, ada seseorang yang menentang usulan Mohyamin karena seharusnya Indonesia melandaskan Islam karena masyarakat Indonesia mayoritas Islam. Tetapi ada juga yang membela Mohyamin karena Indonesia membutuhkan dasar negara, bukan kepentingan perseorang. Lalu seluruh anggota sidang tersebut bingung dan tidak dapat mencapai mufakat. Akhirnya sidang diakhiri tersebut ditutup dan dilanjutkan keesokan harinya. Lalu pada hari kedua, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo memberikan usulannya. Saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara menurut saya. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan masyarakat. dikarenakan sidang pada hari tersebut masih belum mencapai mufakat, akhirnya sidang dilanjutkan pada hari ketiga. Pada sidang BPUPKI pada hari ketiga pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengeluarkan usulannya. Saudara-saudara, kita semua berkumpul selama 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia. Setiap kelompok terpaku pada kelompoknya masing-masing. Saya, Soekarno, akan merumuskan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus menyamalisir, yaitu Tuhan, tapi bukanlah Tuhan yang hanya berdasarkan satu agama saja. Sangat universal dan dapat diterima dari segala kalangan. Masing-masing agama itu saya beri nama Pancasila, dan semua bisa melalui tantangan sebagai bangsa yang merdeka. Merdeka! Merdeka! Dikarenakan dasar negara belum didapatkan, maka dibentuklah suatu panitia kecil yang berisikan 9 orang, yaitu Panitia 9. Sidang Panitia 9 dilaksanakan pada 22 Juni 1945 di Jakarta. Bagaimana jika kita menindaklanjuti tentang sidang BPUPKI kemarin? Karena masih ada 3 usulan dari Bung Karno, Bung Yamin, dan Bung Pomo. Bukankah dari 3 usulan tersebut sebaiknya kita satu padukan? Itu usulan yang bagus, Bung Mata. Bagaimana jika poin pertama dasar negara kita mengenai tentang kebangsaan Indonesia? Maaf, saya kurang setuju. Mengingat kita ini di negara dengan kekayaan alam yang melimpah yang diberikan oleh Tuhan, maka kita harus bersyukur dan mengorbankan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya setuju.
Setelah pembicaraan yang alot tersebut, terbentuklah sebuah dasar negara. Dengan terbentuknya dasar negara tersebut, terjadi perbincangan kembali tentang apa nama yang tepat untuk dasar negara tersebut. Baiklah, sekarang apa nama yang tepat untuk dasar negara kita ini? Mengingat kita belum menjadi sebuah negara, nama dasar negara tersebut hendaknya tidak terlalu berat. Nah, bagaimana jika kita menamainya Piagam Jakarta? Mengingat sidang ini dilaksanakan di Jakarta, saya rasa itu nama yang bagus. Ya, kami setuju. Maka hasil dari sidang dasar negara kita kali ini yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah sidang tersebut, akhirnya dasar negara Republik Indonesia terbentuk. Tetapi demi kepentingan bangsa dan negara yang memiliki berbagai suku, bangsa, serta agama, maka butir pertama dalam Piagam Jakarta diganti menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Dan nama Piagam Jakarta diganti menjadi Pancasila seperti sekarang ini. Nah, jadi gitu kan ceritanya. Oh, jadi begitu ya Bu, awal mula pembentukan Pancasila bagi pahlawan kita. Bener Tan, kita juga sebagai masyarakat Indonesia harus menerapkan kehidupannya sehari-hari. Iya, oh jadi Gahan bisa mengerjakan soal berikut ini. Terima kasih ya Bu. Iya Tan, artinya kalian sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut ya. Ya, Bu. Nah, sekarang tugasnya kalian selesaikan ya. Ibu tinggal dulu. Siap Bu.